wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi pemasaran atau dalam bahasa Inggris Marketing Information System. Sebelum bahas materi tersebut, yuk kita perkenalan dulu. Dari saya, Wak Fawasi. Saya Tirohan Windu Sakti Arjunanda. Saya Najma Aulia. Saya Muhammad Faruk Asyidy. Saya Analalanya Insia. Nah, kita sudah perkenalan. Yuk kita lihat materi apa kita hari ini. Marketing Information System. Pengertian dari sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang memanajemen perusahaan, terutama dalam menyelesaikan bagian pemasaran perusahaan secara terkomputerisasi atau melalui komputer. Sistem informasi pemasaran secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai struktur, set, prosedur, dan metode untuk reguler direncanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan pemasaran menurut Kotler al. tahun 2006. Selain itu, sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Tujuan dari sistem informasi pemasaran adalah secara garis besarnya menyediakan informasi yang berkaitan dengan situasi internal atau sumber daya perusahaan dan situasi eksternal seperti perilaku konsumen, pesaing, saluran distribusi, kebijakan publik, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen pemasaran. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan penetapan sasaran, strategi program, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Serta yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan sistem informasi pemasaran. Ada beberapa kelebihan dari sistem informasi pemasaran itu sendiri. Yang pertama itu ada perusahaan dapat memproses setiap informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kedua, memudahkan manajemen waktu. Yang ketiga, perusahaan akan lebih sigap dengan kekeliruan data yang ada. Perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis. Kemudian ada sistem informasi perusahaan akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia. Kemudian kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Dan kelebihan yang terakhir itu ada data dikumpulkan secara terus-menerus selama beberapa periode waktu tertentu. Selain ada kelebihan, sistem informasi pemasaran ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari sistem informasi pemasaran adalah membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi dan besar di awal waktu serta proses persiapan sistem informasi yang kompleks. Jadi, berdasarkan uraian di atas, perusahaan haruslah sadar bahwasanya sistem informasi pemasaran itu adalah sistem yang penting untuk memajukan perusahaan. Dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi, perusahaan akan lebih mudah untuk berkembang dan mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem informasi, kinerja dari perusahaan tersebut juga akan lebih meningkat karena perusahaan tersebut bekerja dengan langkah-langkah yang sudah tepat. Perusahaan bekerja dengan baik berdasarkan dengan laporan yang telah diproses oleh sistem informasi, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, walaupun kelemahannya itu membutuhkan tenaga kerja yang tinggi dan biaya yang tinggi, akan tapi kita tidak
boleh menawarkan itu karena kelebihan dari sistem informasi pemasaran itu sangatlah banyak. Jenis sistem informasi pemasaran. Pertama ada pemasaran atau marketing intelligence, yaitu informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Kedua ada informasi pemasaran intern atau internal marketing information, yaitu informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Yang ketiga ada komunikasi pemasaran atau marketing communication, yaitu informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Ada 3 komponen sistem informasi, yaitu yang pertama komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran pengumpulan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Dan kedua ada komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetak yang berubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, anggaran, operasi, dan lain-lain. Dan ketiga ada komponen output pemasaran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi komponen input pemasaran. Di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama sistem informasi akuntansi, menyediakan catatan penjualan yang terinci. Kemudian yang kedua subsistem penelitian pemasaran, mengumpulkan data mengenai skala aspek operasi pemasaran penjualan. Kemudian yang ketiga subsistem intelijen pemasaran, mengumpulkan data dan informasi mengenai pesaing perusahaan. Kemudian ada komponen model pemasaran. Komponen model pemasaran ini menyangkut hal tentang pelaporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, pemilihan lokasi, fasilitas, penunjukan salesman, evaluasi produk baru, dan pemilihan media iklan yang paling efektif. Kemudian ada komponen output pemasaran yang terdiri dari subsistem produk. Kemudian ada subsistem tempat, kemudian subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan mengembangkan sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada catatan internal untuk mengambil keputusan perencanaan, implementasi, dan pengendalian tugas sehari-hari. Yang kedua ada pengetahuan pemasaran. Pengetahuan pemasaran ini berfungsi untuk membantu manajer menyiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran. Yang ketiga ada analisis informasi, membantu pemasar mengambil keputusan yang lebih baik. Yang terakhir ada riset pemasaran. Riset pemasaran bertujuan untuk menghubungkan pemasar dengan konsumen, pelanggan, dan publik lewat informasi untuk memantau kinerja pemasaran dan memperbaiki pemahaman mengenai proses pemasaran. Selanjutnya ada evaluasi sistem informasi pemasaran. Evaluasi sistem informasi pemasaran yang pertama ada intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran untuk informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua ada informasi pemasaran intern. Informasi pemasaran intern ini untuk informasi yang dikumpulkan berasal dari dalam perusahaan. Yang terakhir ada komunikasi pemasaran. Informasi yang mengalir dari dalam perusahaan untuk ke keluar perusahaan. Sekian. Materi kita hari ini menarik bukan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita. Kita mohon maaf apabila ada salah kata dan materinya yang salah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.